lagi dengan saya Bidan Lutfi, Bidan Sahabat Bunda. Bunda-bunda semuanya, kali ini Bidan Sahabat Bunda akan share terkait dengan video tutorial bagaimana cara perawatan tali pusat yang benar. Nah, sebelum mengikuti video dari kami, silahkan like dan subscribe terlebih dahulu di sini ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng supaya Bunda semuanya mendapatkan video terbaru dari kami. Oke, sekarang saya akan menjelaskan kenapa sih kita perlu untuk mengetahui bagaimana cara perawatan tali pusat yang benar ya. Perlu kita ketahui bahwa ketika Bunda semuanya nih tidak melakukan perawatan tali pusat dengan benar, maka akan meningkatkan risiko terjadinya infeksi. Bagaimana caranya supaya tali pusatnya tidak terkena infeksi? Yang harus Bunda perhatikan adalah pertama, ya, untuk perawatan tali pusat harus dalam kondisi bersih ya. Jangan lupa Bunda cuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan perawatan tali pusat. Yang kedua, untuk memandikan bayi. Nah, untuk memandikan bayi silahkan tetap dimandikan seperti biasa ya. Jadi bayi dimandikan seperti biasa, kemudian tali pusatnya dibersihkan dengan menggunakan sabun ya. Setelah itu jangan lupa dikeringkan ya. Kenapa sih harus kering ya? Karena kalau tali pusat dalam kondisi basah dan lembab itu akan memicu pertumbuhan kuman dan bakteri sehingga meningkatkan risiko terjadinya infeksi. Kita tahu ya Bunda ya, kalau tali pusat itu masih menyambung di pusar bayi itu adalah pintu masuk ya, satu-satunya pintu masuk kuman ya yang dapat meningkatkan resiko terjadinya infeksi. Namanya apa? Tetanus ya, gitu. Oke. Makanya kenapa tali pusat itu perlu dirawat dengan baik dan benar supaya tali pusat itu puputnya lebih cepat ya. Nah, berdasarkan dari evidence base yang terbaru, berdasarkan dari hasil penelitian bahwa ternyata perawatan tali pusat yang baik dan benar berdasarkan dari WHO, berdasarkan dari hasil penelitian ya, tali pusat itu dibiarkan terbuka Bunda. Jadi ya, dibiarkan terbuka seperti ini ya, biarkan terbuka seperti ini tanpa diberikan apapun ya, apalagi bedak, kemudian ada yang memberikan ramu-ramuan ya, kalau orang Jawa itu salah ya. Terus ada juga nih yang memberikan betadin ya, kasa betadin. Itu sudah tidak direkomendasikan lagi ya Bunda. Kenapa? Karena salah satu faktor yang dapat memperlama proses pelepasan dari tali pusat itu sendiri adalah penggunaan antiseptik. Contoh penggunaan antiseptik itu adalah penggunaan betadin ya, kasa betadin, kemudian tali pusatnya dibungkus dengan kasa betadin. Itu tidak mempercepat proses pelepasan tali pusat. Kenapa? Karena antiseptik itu ya, betadin itu dapat menghilangkan flora yang ada di daerah umbilicus ya. Umbilicus ini adalah di sini sekitar tali pusat ya, dan menurunkan jumlah leukosit yang akan memperlama pelepasan tali pusat itu sendiri. Sehingga berdasarkan dari hasil penelitian yang terbaru ya, sebenarnya ini sudah lama, cuman masih banyak ternyata ya di masyarakat, di di sekitar kita itu perawatan tali pusat itu yang masih menggunakan kasa betadin ya, ditutup seperti itu. Nah, itu sudah tidak direkomendasikan lagi. Terus kenapa sekarang berdasarkan dari hasil penelitian yang terbaru, kemudian dari WHO itu adalah organisasi kesehatan dunia ya,
itu merekomendasikan bahwa tali pusat yang perawatannya dibiarkan terbuka itu akan mempermudah proses pelepasan tali pusat karena lebih banyak terpapar oleh udara luar, sehingga air dan namanya itu adalah Wharton's jelly yang ada di dalam tali pusat itu akan lebih cepat menguap, sehingga tali pusat lebih cepat mengering dan akhirnya lebih cepat puput ya. Sehingga tutorialnya adalah seperti ini. Jadi tali pusat dibiarkan terbuka tanpa diberikan apapun. Kemudian untuk penggunaan popok itu harus berada, tali pusat ini harus berada di luar ya, di luar popok. Kenapa? Karena kalau berada di dalam popok itu akan mudah terkena air seni ataupun tinja bayi ya, supaya tidak terkena infeksi, tidak terkena air seni dan tinja bayi, maka tali pusat letaknya ataupun dikondisikan di luar popok seperti ini ya. Jadi kita lihat tali pusatnya ada di luar popok ya. Kemudian nanti ditutup dengan baju. Nah, seperti ini sudah cukup ya. Kemudian setelah itu dibedong ya seperti biasa. Nah, prinsip dari perawatan tali pusat tadi selain bersih, kemudian dibiarkan terbuka ya supaya tali pusat itu lebih mudah kering, kemudian akhirnya lebih mudah puput ya. Untuk normalnya tali pusat kalau perawatannya baik dan benar itu akan puput selama di hari kelima sampai dengan hari ketujuh. Kalau sampai perawatannya kurang tepat, itu pelepasan tali pusat itu akan juga lebih lama, sehingga bisa sampai 10 sampai dengan 14 hari. Jadi cukup lama. Apa sih risikonya kalau lama puputnya? Ya seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bahwa kalau tali pusat ini masih menempel pada pusar, itu bisa menjadi pintu masuk utama kuman ataupun spora yang dapat menyebabkan infeksi. Sehingga yang bagus adalah semakin cepat tali pusat itu puput, semakin bagus ya, semakin bagus. Kemudian saya perlu menjelaskan juga nih supaya bunda-bunda semuanya tahu apa sih tanda-tanda infeksi dari tali pusat. Yang pertama, kalau bunda mengalami ataupun bayi bunda mengalami tali pusatnya bau, kemudian keluar nanah, kemudian nyeri, kemudian ada pembengkakan di situ, dan kadang-kadang ada demam. Nah, ini adalah tanda-tanda bahwa tali pusat bunda itu mengalami infeksi. So, jangan panik ya. Saya akan memberikan tipsnya, triknya, kemudian bagaimana sih kalau misalnya tali pusat bayi bunda itu mengalami infeksi. Yang pertama ya, bunda boleh memberikan kasa sama betadine tadi, antiseptik. Jangan ditutup ya, ditutul-tutul saja. Jadi ditutul-tutul saja pada daerah tali pusat. Kemudian disusui sesering mungkin dan dibawa ke tenaga kesehatan terdekat. Jadi bunda bisa melakukan intervensi dulu ya sebelum dibawa ke tenaga kesehatan. Seperti itu ya bunda ya. Jadi di sini selain kita tahu bagaimana perawatan tali pusat yang baik dan benar, yang update terbaru sesuai dengan evidence base berdasarkan bukti ilmiah, bunda juga bisa mengidentifikasi kalau misalnya terjadi infeksi pada tali pusat bayi bunda. Oke, mungkin demikian tutorial ataupun edukasi kaitannya dengan bagaimana perawatan tali pusat yang baik dan benar. Jika bunda merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe sekali lagi, dan bunda bisa menyebarkan kepada rekan ataupun masyarakat. Terima kasih, salam sehat untuk semuanya.